Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, saya akan membahas mengenai inferensi dan argumen. Nah, inferensi terlebih dahulu, yaitu inferensi, kata lainnya yaitu penarikan kesimpulan. Jika diketahui beberapa proposisi, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang disebut dengan inferensi. Nah, metode inferensi sendiri yaitu metode untuk menurunkan kesimpulan berdasarkan hipotesis-hipotesis yang ada. Nah, di sini ada beberapa metode inferensi yang akan saya jelaskan. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme hipotesis, yang keempat silogisme disjungtif, dan yang terakhir yaitu konjungsi. Untuk yang pertama terlebih dahulu yaitu modus ponens. Nah, modus ponens di sini yaitu kaidah penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi yang didasarkan pada tautologi jika P maka X dan proposisi P kemudian diimplikasikan ke X. Nah, di sini ada yang terletak di sebelah kiri tanda panah dan ada yang di sebelah kanannya tanda panah. Nah, yang di sebelah kiri tanda panah dan ada yang di dalam kurung di sini disebut dengan hipotesis atau premis. Sedangkan yang di sebelah kanannya tanda panah ini disebut dengan kesimpulan atau konklusi. Nah, di sini yang disebut dengan hipotesis atau premis ada dua ya, yaitu jika P maka X dan proposisi P sendiri ini disebut dengan hipotesis atau premis. Sedangkan untuk proposisi X, karena terletak di sebelah kanan tanda panah, ini disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, untuk kaidah modus ponens dapat ditulis seperti ini, yaitu jika P maka X, ini sebagai premis pertama atau hipotesis pertama. Kemudian untuk proposisi P sendiri, ini sebagai premis kedua. Ini ya, premis kedua atau hipotesis kedua. Kemudian untuk proposisi X ini disebut dengan kesimpulan atau konklusi. Nah, di sini ada tanda titik 3 seperti bentuk segitiga. Ini dibaca jadi untuk menyimpulkan kesimpulan, dibaca jadi. Contoh di dalam suatu kalimat, jika diketahui proposisi P yaitu Andi orang kaya dan proposisi X yaitu Andi mempunyai mobil. Kalau disusun ke dalam bentuk modus ponens bagaimana? Ini disusun seperti ini. Untuk premis pertama yaitu jika P maka X, maka kalimatnya menjadi jika Andi orang kaya, maka Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk premis keduanya yaitu proposisi P sendiri. Berarti premis kedua Andi orang kaya. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu proposisi X. Berarti jadi Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk yang kedua yaitu modus tollens. Nah, ini untuk modus tollens yaitu kaidah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada tautologi jika P maka X dan negasi X diimplikasikan ke negasi P. Ini sama ya dengan yang tadi, yang di sebelah kiri tanda panah, di sini yang di dalam kurung, ini adalah hipotesis atau premis. Dan di sini ada dua premis juga, yaitu premis pertamanya jika P maka X, kemudian premis keduanya negasi X. Kalau digabungkan menjadi satu, tanda bacanya yaitu konjungsi seperti ini. Kemudian yang di sebelah kanannya tanda panah di sini yaitu negasi P sebagai kesimpulan atau konklusi. Kaidah modus tollens sendiri dapat dituliskan dalam bentuk menyusun ke bawah seperti modus ponens tadi ya. Untuk premis pertama yaitu jika P maka X. Kemudian untuk premis kedua yaitu negasi X. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu negasi P. Untuk contoh di dalam suatu kalimat, sama ya, tadi jika diketahui proposisi P-nya yaitu Andi orang kaya. Kemudian proposisi Q-nya Andi mempunyai mobil. Jika disusun ke dalam kaidah modus tollens,
Berarti premis pertamanya yaitu jika P maka Q, maka jika Andi orang kaya, maka Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk premis kedua, negasi Q. Kalau proposisi Q-nya sendiri yaitu Andi mempunyai mobil, berarti negasi Q-nya Andi tidak mempunyai mobil. Berarti premis keduanya Andi tidak mempunyai mobil. Kemudian untuk kesimpulannya di sini yaitu negasi P. Kalau proposisi P-nya sendiri yaitu Andi orang kaya, berarti negasi P-nya tinggal ditambahkan dengan kata-kata tidak atau bukan ya. Berarti negasi P-nya Andi bukan orang kaya atau Andi tidak orang kaya. Disesuaikan dengan kalimatnya. Berarti untuk kesimpulannya jadi Andi bukan orang kaya. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu mengenai silogisme hipotesis. Nah, untuk kaidah silogisme hipotesis dapat dituliskan dalam bentuk ke bawah tadi ya. Ini jika P maka Q untuk premis pertama atau premis 1. Kemudian untuk premis keduanya yaitu jika Q maka R. Jika Q maka R. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu jika P maka R. Ini untuk kesimpulan. Nah, kalau modus ponen dan modus tollensnya tadi hanya ada 2 proposisi saja, yaitu proposisi P dan proposisi Q. Kalau di silogisme hipotesis, ini ada 3 proposisi, yaitu proposisi P, Q, dan R. Di mana premis pertamanya jika P maka Q, kemudian premis keduanya jika Q maka R, dan kesimpulannya berarti jika P maka R. Nah, Bu, penulisan kalau digabungkan menjadi satu bagaimana? Kalau digabungkan menjadi satu, antara premis pertama, premis kedua, dan kesimpulan, kalau digabungkan, berarti antara premis pertama dan premis kedua digabungkan dengan tanda baca atau operator dari konjungsi, yaitu dan. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya diberi tanda baca implikasi. Jadi nanti penulisan kalau digabungkan menjadi satu seperti ini. Ini ya. Ini untuk premis pertamanya dikurung dulu ya, dikurung, kemudian menuliskan premis pertama yaitu jika P maka Q, kemudian digabungkan dengan premis kedua dan digabungkan dengan tanda baca konjungsi dan. Untuk premis keduanya yaitu jika Q maka R, kemudian tutup kurung, kemudian digabungkan dengan kesimpulannya. Sebelum menuliskan kesimpulannya, harus diberi tanda baca implikasi terlebih dahulu, yaitu diimplikasikan ke kesimpulan, jika P maka R. Jadi bentukan untuk silogisme hipotesis seperti ini, proposisinya. Nah, kemudian untuk contohnya sendiri, yaitu jika diketahui proposisi P yaitu Andi orang kaya. Kemudian proposisi Q, Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk proposisi R sendiri, yaitu Andi kuliah di luar kota. Jika dituliskan pada kaidah silogisme hipotesis, maka untuk premis pertamanya di sini disesuaikan ya. Jika P maka R. Jika P maka Q, kalimatnya menjadi jika Andi orang kaya, maka Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk premis keduanya, jika Q maka R. Proposisinya sendiri yaitu Andi mempunyai mobil, dan proposisi R-nya yaitu Andi kuliah di luar kota. Berarti premis keduanya, jika Andi mempunyai mobil, maka Andi kuliah di luar kota. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya yaitu jika P maka R. Untuk proposisi P-nya yaitu Andi orang kaya, proposisi R-nya yaitu Andi kuliah di luar kota, maka penulisan kesimpulannya jadi jika Andi orang kaya, maka Andi kuliah di luar kota. Ini kurang kata-kata jika ya. Baik, selanjutnya. Kemudian yang nomor 4 yaitu silogisme disjungtif. Nah, untuk
penulisan kaidah silogisme disjungtif seperti ini. Ini untuk premis pertama yaitu P atau Q. Kemudian untuk premis keduanya negasi P. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu Q. Kalau premis pertama, premis kedua, dan kesimpulan digabungkan menjadi satu, maka penulisan proposisi majemuknya seperti ini ya. Ingat, untuk premis pertama dan premis keduanya ini digabungkan dengan tanda atau dengan operator konjungsi yaitu dan. Kemudian untuk menarikan kesimpulan digabungkan dengan tanda baca atau operator implikasi. Jadi seperti ini penggabungannya, yaitu jika P atau Q dan negasi P atau Q sebagai premis pertama, negasi P-nya sebagai premis kedua, digabungkan dengan tanda baca atau operator dari konjungsi yaitu dan, kemudian diimplikasikan ke kesimpulan, kesimpulannya yaitu Q. Jadi jika P atau Q dan negasi P diimplikasikan ke Q. Contohnya, nah di sini hanya ada dua proposisi saja, yaitu proposisi P dan proposisi Q. Nah, jika diketahui P-nya yaitu Maman akan pergi kuliah, dan proposisi Q-nya yaitu Maman nonton film. Kalau dituliskan dalam kaidah silogisme disjungtif seperti ini, premis pertamanya P atau Q, berarti Maman akan pergi kuliah atau Maman nonton film. Kalimatnya seperti ini. Kemudian untuk premis keduanya yaitu negasi P. Sedangkan proposisi P sendiri, Maman akan pergi kuliah. Kalau negasi P berarti Maman tidak akan pergi kuliah. Atau Maman tidak pergi kuliah. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu proposisi Q. Proposisi Q sendiri yaitu Maman nonton film. Berarti kesimpulannya jadi Maman nonton film. Nah, premis pertamanya tadi Maman akan pergi kuliah atau nonton film. Kemudian proposisi keduanya Maman tidak pergi kuliah. Berarti kesimpulannya jadi Maman nonton film. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu konjungsi. Untuk kaidah konjungsi dapat dituliskan dalam bentuk ini ya, ke bawahnya. Proposisi P sebagai premis pertama, kemudian proposisi Q sebagai premis kedua. Kemudian untuk kesimpulannya, karena konjungsi berarti P dan Q. Ini untuk kesimpulannya. Kalau dijadikan satu bagaimana penulisannya? Berarti kalau penulisan proposisi premis pertama, premis kedua, dan kesimpulan dijadikan satu, penulisannya seperti ini. Untuk premis pertama dan premis kedua digabungkan dengan tanda baca konjungsi yaitu dan, berarti P dan Q seperti ini. Kemudian diimplikasikan ke kesimpulan yaitu P dan Q. Jadi hampir sama ya. Proposisi P dan proposisi Q ini sebagai premis pertama dan premis kedua, kemudian diimplikasikan ke P dan Q ini sebagai kesimpulan. Kemudian untuk contohnya sendiri, karena ini hanya ada dua proposisi, maka jika diketahui proposisi P Andi orang kaya dan Q Andi mempunyai mobil, maka untuk penyusunan kaidah konjungsi akan menjadi seperti ini. Untuk premis pertamanya, yaitu proposisi P sendiri, Andi orang kaya. Ini premis pertama. Kemudian untuk premis keduanya, proposisi Q, Andi mempunyai mobil. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi proposisi P dan proposisi Q. Jadi Andi orang kaya dan Andi mempunyai mobil.